Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sekalian, kita lanjutkan ibadah kita setelah melaksanakan ibadah sholat duhur. Kita lanjutkan dengan ibadah yang lainnya yaitu kajian. Kajian kita untuk hari Rabu ya. Rabu adalah kajian fikih muamalat atau fikih yang menyangkut masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan. Dan tema yang dipilih oleh pengurus atau DKM pada hari ini adalah mengenai kredit card atau kartu kredit. Mari kita bahas jemaah sekalian, langsung saja karena waktunya pendek ya, cuma setengah jam menuju jam 1. Yang pertama, barangkali ada yang tidak mempunyai atau belum mempunyai kartu kredit. Saya mau sampaikan bahwa kalau bentuk fisiknya kartu kredit itu dengan kartu ATM sama aja ya. Kita menyebutnya kartu ATM atau kartu debit. Sebenarnya kalau disebut dengan kartu ATM itu kartu yang digunakan untuk di ATM ya. Itu pun masyarakat banyak menyingkatnya dengan istilah ATM. Padahal kalau ATM-nya mestinya mesinnya ya. Kalau yang kita bawa-bawa itu ya namanya kartu ATM ya, kartu ATM. Jadi kalau bentuk fisiknya saya katakan sama antara kartu kredit dengan kartu ATM atau bahkan kartu ATM, kartu debit itu juga sebenarnya sama. Ketika kartu ATM bisa digunakan untuk pembayaran, istilahnya namanya kartu debit. Nah, dari sini mulai rada paham. Ada kartu ATM untuk digunakan di mesin ATM, ya saya kira semuanya udah punya lah ya. Saya juga punya ya, kartu ATM. Nah, kartu ATM ini bisa berfungsi, ini masih lama ya, kartu ATM ini bisa berfungsi sebagai alat transaksi. Maka disebut menjadi kartu debit. Debit itu kebalikannya kredit, gitu kan? Debit kebalikannya kredit. Nah, ada kartu debit, ada kartu kredit. Kalau bentuknya ya, kalau dari belakang ya sama aja. Cuman masalah warna itu bisa dirubah-rubah ya. Tapi intinya bentuk fisiknya sama. Tetapi fungsinya berbeda. Ini tentang kartu kredit. Kalau yang sudah punya mungkin tinggal menyesuaikan saja. Nah, pengantarnya saya ilangin. Langsung aja. Antar yang pertama nggak usah, biar waktunya cukup. Nah ini jemaah sekalian, kita juga perlu memahami fakta bahwa kartu kredit ini sesuatu yang rada aneh. Ini pinternya perbankan bisa memoles marketing kartu kredit. Kenapa? Kartu kredit ini kan fungsi awalnya oleh bank diciptakan untuk orang supaya mau ngutang ke bank. Nah, dulu kalau orang utang, itu kesannya adalah orang nggak punya duit. Orang susah, orang miskin. Itu orang yang utang. Tapi dengan kartu kredit, ini pinternya marketing dari pihak kredit card center atau card center, orang kalau punya kredit card itu malah justru sebaliknya. Dikiranya orang kaya, ya, keren, dan sebagainya. Padahal selama ini kalau orang punya utang, kesannya adalah orang yang minus lah gampangnya ya. Tapi dengan menggunakan kartu kredit, orang malah bisa kelihatan kayaknya kayak orang yang keren ya. Ini menurut saya pinternya dari marketing ya. Nah, kartu kredit yang selama ini mungkin jamaah mengenal kartu kredit konvensional, maksudnya dari bank konvensional nggak apa-apa saya menyebutkan nama, misalnya kartu kredit dari bank BNI, kartu kredit dari bank Mandiri, contohnya ya. Nah, ada juga kartu kredit syariah. Dalam istilah MUI, kartu kredit syariah ini diistilahkan dengan syariah card. Dan sudah ada fatwa dari DSN MUI mengenai syariah card sejak tahun 2006. 18 tahun loh, Pak. Ya. Nah, saya sudah pernah menyampaikan mungkin pada banyak yang nggak ngeh.
Kalau ada fatwa dari DSN, ketahuilah bahwa di DSN itu tidak ada fatwa haram. Tolong diperhatiin baik-baik ya. Tidak ada fatwa haram dari DSN. Semua fatwa yang dikeluarkan oleh DSN itu isinya menunjukkan halal. Ya, supaya tahu. Gini maksudnya. DSN itu lembaga fatwa yang ditugaskan untuk memberikan fatwa-fatwa terkait masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan. Kalau fatwa yang bab lain itu diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI. Sama-sama di MUI. Tapi yang DSN ini tugasnya masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan. Komisi Fatwa itu yang lain-lainnya. Nah, DSN MUI itu metodenya begini. Dia kalau ditanya tentang suatu hukum, misalnya ditanya tentang perbankan, ditanya tentang kartu kredit, maka dia akan mencarikan formula atau solusi gimana supaya muamalah tersebut halal. Kalau ada solusinya, ada formula yang bisa dicarikan, kemudian bisa menjadi halal, maka dikeluarkanlah fatwa tentang hal tersebut. Kalau tidak ada solusinya, maka tidak dikeluarkan fatwa oleh DSN MUI. Saya kasih contoh kasus antara kartu kredit dengan cryptocurrency. Cryptocurrency DSN MUI tidak menerbitkan fatwa sampai dengan hari ini. Belum menerbitkan fatwa. Kenapa? Karena belum ada solusi gimana cara bertransaksi atau menggunakan cryptocurrency yang halal. Itu belum ada. Maka nggak ada fatwa di DSN MUI. Kalau ada DSN MUI-nya, ada fatwa dari DSN, berarti sudah ada solusinya, Pak. Itu kuncinya seperti itu. Jadi biar Bapak nyiriinnya gampang. Karena sudah ada fatwa tentang syariah akad sejak tahun 2006, berarti kartu kredit syariah itu sudah ada solusinya, Pak. Bisa, gitu Pak ya. Tinggal Bapak punya atau nggak punya, nah itu masalah lain. Nah saya terus terang punya, jadi ini bukan promosi ya. Yang saya tahu itu cuma 2 bank. Ya. Satu bank lokal, yaitu Bank Syariah Indonesia, BSI, Bank BUMN. Satu lagi yang bank internasional itu Bank CIMB. Karena tidak semua bank menerbitkan kartu kredit. Karena kartu kredit ini bisnis yang untungnya nggak banyak, resikonya tinggi. Ya. Maka nggak semua bank menerbitkan kartu kredit. Ya, bank syariah cuman BSI yang saya tahu, yang bank lokal. Kayak bank muamalat dan lain-lain yang saya tahu sih belum menerbitkan kartu kredit syariah. Ya. Baik. Nah, pada umumnya pemegang kartu kredit menggunakan kartu kredit itu sesuai dengan namanya. Digunakan untuk apa? Fungsinya apa? Umumnya orang menggunakan kartu kredit itu untuk hutang. Misalnya seseorang pengen belanja senilai 3 juta. Dia lagi nggak punya duit, maka dia gunakan kartu kredit. Supaya dia bisa kredit alias utang. Ya. Tapi sebenarnya jamaah sekalian, ada fungsi lain, khususnya saya ini memiliki kartu kredit, tujuan saya bukan untuk kredit untuk utang. Saya orangnya nggak suka utang kecuali untuk properti atau untuk meningkatkan usaha. Kalau untuk kebutuhan konsumtif, saya orangnya anti terhadap utang. Beli baju, beli laptop, beli HP, beli motor, beli mobil, itu konsumtif, saya termasuk orang yang anti dengan utang. Tapi kalau untuk properti, misalnya kita beli rumah untuk kita pakai, orang beli kantor, ruko, saya malah anjurkan untuk utang, ya, untuk usaha, ya. Nah, kalau saya menggunakan kartu kredit justru untuk apa? Sebagai alat pembayaran internasional. Yang kedua, untuk memudahkan transaksi-transaksi online. Misalnya, kita berlangganan Zoom, kita berlangganan Google Drive, kita jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kita tidak menggunakan kartu kredit, maka setiap negara yang kita kunjungin, kita harus tukar uang valuta asing sesuai dengan negara tersebut. Sehingga biasanya kan ada sisanya. Saya punya sisa banyak, Pak. Misalnya tinggal $1, ntar ada 5 real, ya. Ada 5 won, ada 10 yen. Contohnya gitu, Pak. Tapi dengan kartu kredit,
Kita kalau pergi ke negara mana aja, nggak perlu menukarkan uang sesuai dengan mata uang negara tersebut. Gunakan aja kartu kredit, supaya kita nggak repot. Yang kedua adalah tadi saya katakan untuk transaksi online khususnya yang internasional. Yang kedua adalah untuk transaksi di negara lain. Ini fungsi lain daripada kartu kredit. Walaupun judulnya kredit, tapi sebenarnya saya pribadi tidak menggunakannya untuk niatan utang. Saya gunakan untuk pembayaran sampai rumah, ya, dilihat, kemudian kita bayar. Setelah selesai jalan luar negeri. Itu Pak ya. Jadi memang namanya kartu kredit, tapi bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang tujuannya bukan untuk kredit. Baik. Bahkan ada fungsi lain, ini buat para pedagang, kartu kredit dapat berfungsi memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha. Dia bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek sekitar 40 hari, Pak. Tanpa biaya, tanpa bunga, tanpa administrasi. Gimana caranya? Nah, satu kartu kredit, Pak, kalau Bapak sudah pada level tertentu menggunakan kartu kredit, ini limitnya bisa sampai 100 juta lebih, Pak ya, yang saya punya. 100 juta. Jadi kalau misalnya saya kepengen belanja, saya misalnya pedagang ya, saya pedagang kelontong atau saya pedagang baju, saya bisa berbelanja ke grosir dengan menggunakan kartu kredit. Karena transaksi 100 juta menggunakan kartu kredit. Tapi saya harus sudah memperhitungkan bisnis saya. Ketika barang itu saya beli, saya pulang, saya taruh di toko saya, dalam waktu 1 bulan, barang ini sudah laku, yang fast moving istilahnya. Maka setelah 1 bulan, duit udah masuk. Kita gunakan untuk bayar kartu kreditnya tanpa bunga, tanpa biaya. Bapak harus ngerti cara ngitung waktunya juga. Jadi Bapak, kalau saya tulis di sini, misalnya tanggal penagihannya tanggal berapa? Misalnya tanggal 10 penagihan. Hari ini jangan belanja, Pak. Itu udah tanggal berapa, Pak? Itu ya. Tanggal 7 jangan belanja. Tanggal 7 belanja, tanggal 10 udah ditagih. Kalau ditagihnya tanggal 10, Bapak belanjanya tanggal 11. Atau tanggal 12. Atau 13. Sampai tanggal 15, nggak apa-apa. Nanti akan ditagih bulan depan tanggal 10. Nah, kalau Bapak belanja tanggal 15, Bapak baru ditagih bulan depan tanggal 10. Lumayan punya waktu 25 hari kan? Itu kan baru ditagih. Ditagih kan nggak langsung disuruh bayar. Biasanya bayarnya nanti akhir bulan. Nah, jadi Bapak punya waktu 25 hari plus rentang waktunya itu. Sejak ditagih sampai kapan? Mungkin 15 hari umumnya. Jadi 40 hari bisa dapat modal tanpa bunga, tanpa biaya. Banyak orang yang transaksi dengan pinjol, cuman utang 1 juta, 2 juta pakai pinjol. Bunganya pinjol berapa, Pak? 0,5% per hari. Ini tanpa bunga 40 hari, Pak. Tanpa biaya, tanpa bunga. Jadi kalau pinter ya, saya tahu ya, nah, alhamdulillah dulu saya ikut kursus namanya Credit Card Academy. Jadi rupanya ada, Pak, yang bikin kursus tentang penggunaan kartu kredit, Pak. Dulu ada, bayarnya 2 juta tapi, Pak. Bapak hari ini gratis, ya. Ya, Credit Card Academy, beneran itu dulu 2 juta ya. Tapi Bapak saya kasih tahu ilmunya gratis. Jadi bisa. Dulu saya dagang, masih menggunakan kartu kredit. Terus terang, begitu saya selesai kuliah S1, saya dagang, modal saya kartu kredit. Makanya kartu kredit saya dinaikkan terus limitnya. Otomatis kalau sering dipakai, dinaikkan oleh bank walaupun kita nggak minta. Lumayan, saya punya kartu 4. Satu kartunya 100 juta. Bisa dapat modal belanja berapa, Pak? 100 lebih kalau saya. 100 lebih, di atas 100 ya. Biasanya kalau orang pertama kali 5 juta biasanya. Ya, pertama kali 5 juta. Tapi kalau Bapak sering pakai, naik lagi. Pakai lagi, naik lagi. Apalagi caranya diantaranya sering-sering pakailah di luar negeri. Kalau di luar negeri pakai terus. Ya, banyak negara pakai. Nah, sehingga apa? Bank melihat ini profilnya orang ini cakep lah. Nah, kasih aja pinjaman yang gede, limitnya gede. Ya, kalau ke luar negeri kan tugas, Pak ya. Misalnya nanti
Nah, habis pemilu juga pergi lagi ke luar negeri. Tugas dari kantor kan, bukan buang-buang duit saja, bukan ya, tugas saya. Jadi kalau saya pergi ke luar negeri, umumnya nggak bayar, umumnya nggak bayar. Tapi kartunya pakai sehingga naik terus Pak. Ini beneran ini Pak ya, ini belajar dari kredit akademi saya Pak ya. Nah, bagaimana hukumnya kartu kredit yang konvensional? Saya bicara yang konvensional dulu ya. Kalau kartu kredit yang konvensional pada dasarnya hukum dasarnya adalah haram. Karena apa? Kenapa haram? Karena transaksinya berbasis dengan bunga atau riba. Misalnya ketika Bapak tarik tunai di ATM, maka dikenakan bunga. Ketika Bapak gunakan untuk membeli dengan sistem cicilan, kena bunga. Ketika Bapak transaksi, nggak langsung dibayar lunas, karena kan iklannya belanja sepuasnya, bayar semaunya. Nah, iklannya kartu kredit itu Pak, belanjalah sepuasnya, Bapak bayar semaunya. Atau semampunya juga boleh, tapi dia bahasanya bayar semaunya. Bapak belanja 10 juta, boleh bayar 1 juta. Boleh, tapi kena bunga. Mainnya dia di bunga. Karena mainnya di bunga, bunga itu menurut fatwa Majelis Ulama riba. Maka kartu kredit pada dasarnya adalah riba karena transaksinya berbasis bunga. Ya. Meskipun ada pendapat yang membolehkan menggunakan kartu kredit konvensional. Ada. Ya. Kenapa? Karena adanya kebutuhan dan bisa bebas dari riba. Kartu kredit konvensional, kalau Bapak tahu cara makainya, itu nggak ada bunganya, Pak. Ya, nanti saya kasih tip-tipnya ya. Jadi walaupun pakai kartu kredit konvensional, bisa Pak, Bapak terbebas dari bunga. Asalkan tadi saya bilang, Bapak menggunakan kartu kredit tujuannya bukan untuk cari utangan. Tapi tujuannya adalah untuk memudahkan transaksi. Kalau toh Bapak mau cari modal, modalnya maksimal ya, atau sekitar 40 hari. Nggak lebih dari 2 bulan. Kalau 2 bulan nggak bisa. 40 hari kira-kira. Udah saya hitung-hitung itu 40 hari jatuhnya. Oleh sebab itu, karena umumnya ulama mengatakan haram meskipun ada yang mengatakan halal, nah, dan untuk mendapatkan kartu kredit yang syariah kan sudah gampang. Maka saya cenderung mengatakan, sebaiknya beralih dari kartu kredit konvensional ke syariah card. Jika tidak bisa, nah kadang-kadang nih, mohon maaf nih ya, saya bukan menjelekkan bank syariah. Bank syariah ini pemasaran kartu kreditnya saya lihat kayaknya memang tidak masif. Kalau bank konvensional nawar-nawarin aja terus. Kalau bank syariah, Bapak yang mungkin sudah punya kartu kredit konvensional, minta ke syariah belum tentu dikabulkan. Dia lebih prudent, lebih berhati-hati. Jika Bapak memang memerlukan dan sementara belum dikasih kartu kredit syariah, maka ketika Bapak harus menggunakan kartu kredit konvensional, Bapak harus menggunakan strategi-strategi nanti yang saya sampaikan supaya Bapak tidak terkena transaksi riba. Caranya ya. Maka sekali lagi saya tekankan, kalau bisa beralih ke kartu kredit syariah, gunakanlah kartu kredit syariah. Toh sudah ada bank BUMN, bank negara dalam hal ini BSI, dulu BSM. Karena BSM, maaf, dulu yang punya itu BNI Syariah. BNI Syariah. Nah, BNI Syariah melebur dengan BSM menjadi BSI, maka kartu kreditnya itu sekarang jadi miliknya BSI. Nah, yang dulu itu adalah punya namanya BNI Syariah. Namanya dulu Hasanah Card ya, Hasanah Card. Itu untuk yang lokal. Nah, saya pakai yang lokal sama pakai yang bank internasional ya. Ya karena butuh ya, karena butuh ya. Baik. Prakteknya syariah akad belum banyak dikenal karena beberapa hal, antara lain keterbatasan bank syariah. Sisi bisnisnya sebenarnya nggak terlalu menarik Pak, kartu kredit syariah itu di mata bank. Karena resikonya tinggi. Tapi ini masalah preference katanya. Nanti kalau
pelanggan-pelanggan, nasabah-nasabah, misalnya nasabah besar bank syariah, minta kartu kredit nggak dilayani, akhirnya dia pakai kartu kredit konvensional. Nanti lama-lama dia akrab dengan bank konvensional. Akhirnya dananya dipindahin ke bank konvensional. Nah gitu saya ngobrol ke orang banknya. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu menarik bisnisnya. Maka bank syariah jarang yang pakai. Ya. Yang kedua, kalau pakai kartu kredit syariah ada keterbatasan. Apa Pak? Bapak tidak bisa gunakan kartu kredit syariah di merchant yang apa ya? Yang esek-esek dan sejenisnya lah pokoknya. Pokoknya di merchant atau toko-toko yang dicurigai tidak halal nggak bisa. Maaf nih, misalnya ada hotel apa dulu Jakarta yang dulu ramai itu hotel apa namanya? Yang ditutup tuh loh Pak. Nah, Alexis, Bapak hafal loh. Saya ngetes padahal Pak. Misalnya hotel Alexis, Bapak pakai kartu kredit syariah, nggak bisa dipakai Pak. Nggak bisa dipakai. Ya. Syariah nggak bisa menggunakan di situ. Atau Bapak misalnya yang lebih parah lagi, yang jelas-jelasan, ke panti pijat misalnya. Pakai kartu kredit syariah nggak bisa. Ya, tidak ada kerjasama antara tempat tersebut dengan kartu kredit bank syariah. Pokoknya yang gitu-gitulah Pak ya. Nah, makanya penggunaan kartu kredit syariah, penggunanya tidak lebih banyak dan tidak banyak karena beberapa keterbatasan. Selain tim pemasarannya ya. Baik. Perbedaan syariah CAP yang maksudnya kartu kredit syariah dengan konvensional. Apa? Satu, penggunaan syariah CAP terbatas hanya boleh digunakan untuk transaksi non-haram, yang tadi saya bilang. Kemudian fee yang diterima oleh bank atas transaksi tarik tunai di ATM tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang yang ditarik. Gini maksud saya. Bapak punya kartu kredit, walaupun Bapak nggak punya duit, kan bisa buat narik di ATM kan? Bapak bisa datang ke mesin ATM, gunakan tarik, di dalam maupun di luar negeri. Bapak, maka dianggap sebagai Bapak sedang kredit utang kepada bank ketika menggunakannya. Kalau Bapak pakai kartu kredit konvensional, maka Bapak langsung dikenakan hitungan bunga. Misalnya bunga 3% per bulan. Berapa Bapak ambil? 1 juta ya dikaliin 3% per bulan. Nah, bulan depan ditagih. Tapi kalau di kartu kredit syariah, ketika digunakan untuk tarik tunai, maka dia akan kena biaya flat. Entah mungkin sekali tarik kena 10.000 atau sekali tarik kena 25.000, nggak peduli berapapun tarik tunainya. Duh, apa dong akadnya? Akadnya adalah jasa. Bapak ketika menggunakan mesin ATM itu juga pakai biaya, Pak. Apalagi mesin ATM-nya milik bank lain kan? Kan bisa ditarik di bank lain. Nah, Bapak kan menggunakan mesin ATM-nya orang lain. Nah, bank dengan bank kan kerjasama, itu kan bayar Pak. Nggak ada makan siang gratis. Jadi sekali tarik, Bapak langsung dikenakan biaya flat. Berapapun nariknya, bayarnya sama. Seperti halnya kalau saya punya ATM ya, yang ATM di luar negeri. Kan sekali narik biayanya sama Pak, 25.000. Saya mau tarik 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya kalau di luar negeri kan bukan rupiah. Berapa terakhir saya misalnya tarik di Turki, berapapun bayarnya sama. Karena ini adalah jasa penggunaan mesin ATM bank lain. Biayanya sama ya. Itu bedanya. Yang kedua, denda keterlambatan yang dipungut oleh bank jika ada tidak dikategorikan sebagai penghasilan bank, tetapi harus digunakan untuk kegiatan sosial. Maksudnya gini, kalau Bapak punya tagihan kartu kredit konvensional, Bapak nggak langsung lunasin atau terlambat, ya kena denda kan? Kalau di bank konvensional, denda itu sebagai pendapatan. Pendapatan bagi bank. Tapi untuk bank syariah, kalau ada denda, denda itu bukan pendapatan. Dia tidak bisa masuk ke dalam aktiva, Pak. Ya. Loh, masuk kemana? Peraturan dari OJK. Dan dari Dewan Syariah Nasional, uang denda yang seperti ini disebut, ini istilahnya di MUI ya, TBDSP. Singkatan nggak terkenal ya. Dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi itu bukan pendapatan bank. Dia memungut denda dari nasabah, tapi uang denda ini nanti harus diserahkan kepada OJK melalui lembaga sosial. Kepada negara lah, bukan kepada OJK. Ini kan OJK kan mewakili negara.
Jadi dia itu mewakili negara mengenakan denda kepada orang yang tidak disiplin, tapi tidak boleh diambil oleh bank. Nah itu bedanya Pak. Itu fatwanya fatwa nomor 123. Yang berikutnya tidak boleh ada bunga atau riba. Misalnya orang terlambat, misalnya cicilan, tidak boleh ada bunga. Nah, oke. Waktunya udah mepet aja Pak ya. Ini penting nih buat para karyawan. Kira-kira perlu nggak sih bapak-bapak di sini menggunakan kartu kredit? Saya katakan, kalau karyawan biasa yang tugasnya di dalam office nggak banyak keluar daerah, sebaiknya tidak usah menggunakan kartu kredit. Saran saya seperti itu Pak ya. Yang tidak perlu ya. Karyawan yang banyak bertugas keluar daerah atau sering keluar negeri mungkin memerlukan. Apalagi kalau sistem remis Pak ya. Bapak disuruh tugas keluar daerah, ya, dikasih budget, tapi nggak langsung dikasih duit kan? Nah, pakai kartu kredit dulu. Nanti berapa pengeluarannya, yang penting sesuai budget, baru Bapak laporkan invoice-nya, tagihannya diganti oleh kantor. Lah, kalau nggak punya kartu kredit gimana? Repot kan, termasuk saya Pak Ulu. Saya kadang-kadang transaksinya gede. Nah, kalau bawa jamaah umroh itu kadang-kadang transaksi-transaksi di sana, harus transaksi Pak. Misalnya kadang bayar hotel, kadang bayar cateringnya itu Pak ya. Nah, kalau bawa duit banyak, nanti dicurigain bawa duit. Tuh deh kan. Kalau banyak. Nah, kalau rombongannya banyak, nah maka menggunakan kartu kredit itu sangat membantu, Pak. Itu sangat membantu ya. Pelaku bisnis online. Ya, contohnya tadi saya langganan aplikasi kayak Zoom, ya, Google Drive, Cloud, itu kan kita harus bayarnya pakai kartu kredit. Tulisannya ada kartu kredit atau kartu debit, tapi kalau pakai kartu debit gagal melulu. Gagal melulu. Maunya dia kartu kredit, ya. Maunya kartu kredit. Ini prakteknya seperti itu. Sehingga kesimpulannya seperti ini, saya tidak menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pakai kartu kredit, tapi bagi yang memerlukan kartu kredit, boleh, tapi beralihlah ke kartu kredit syariah. Jika bapak ibu belum berhasil mendapatkan kartu kredit yang syariah, Bapak masih menggunakan kartu kredit yang konvensional, maka ini tipsnya. Satu, jangan pernah gunakan kartu kredit konvensional untuk tarik tunai di ATM. Kenapa? Karena Bapak kalau gunakan tarik tunai langsung kena bunga. Ya, saya ulang lagi. Jika Bapak Ibu belum bisa menggunakan kartu kredit syariah karena belum dapat fasilitas dan masih menggunakan kartu kredit konvensional, jangan gunakan tarik tunai. Ya, supaya tidak kena bunga. Yang kedua, apalagi ini dosa dunia akhirat nih Pak, gesek tunai. Apa bedanya tarik tunai dan gesek tunai? Kalau tarik tunai itu di ATM, kalau gesek tunai itu di toko, di merchant Pak. Jadi misalnya Bapak datang ke toko emas, seakan-akan transaksinya Bapak beli emas, tapi Bapak nggak terima emas, Bapak dikasih duit. Berapa? 50 juta. Nah, itu kan seakan-akan beli emas 50 juta. Bapak dikasih duit. Ini dikasih berapa? Ya enggak 50 juta, Pak. Dipotong. Ya, 5% biasanya. Dipotong 5% oleh pihak merchant atau toko tersebut. Jadi dikasihnya 47 juta 500 ribu. Tapi tercatat Bapak seakan-akan transaksi beli emas 50 ribu. Itu namanya gestun. Gesek tunai. Kalau ini dunia akhirat dosa, Pak. Kenapa? Peraturan negara tidak mengizinkan kartu kredit untuk gesek tunai nggak boleh. Itu bohong. Ya. Makanya judulnya seakan-akan beli emas, padahal ngambil uang tunai. Ya. Jadi ini selain bohong plus riba. Yang ketiga, tipsnya, kalau Bapak menggunakan kartu kredit, begitu datang tagihan, dulu tagihan dikirim lewat pos atau kurir, sekarang udah nggak ada. Pakai email aja. Ya, sekarang pakai email. Begitu Bapak, kalau saya catatin Pak, tagihan tanggal 19. Nah, saya tulis di sini. Begitu datang tagihan tanggal 19, tanggal 20, 21, langsung lunasin. Jangan dibayar secara cicilan. Ya, langsung lunasin. Sebab kalau Bapak bayar cicilan, biasanya ada bunganya. Ustadz, kalau ada promo gimana? Cicilan 0%, kan sering ada gitu. Saya bilang, hindari Pak. Kenapa? Cicilan yang bunganya 0% itu hakikatnya bukan 0%. Tapi bunga dibebankan kepada penjual. Ya. Dulu saya ketika belum tahu, saya tahunya itu ya benar-benar 0%. Ternyata tidak. Nah kalau 0%, terus bank dapat apaan? Ya, ini bisnis Bang, nggak ada makan siang gratis. Jadi itu udah ada kerjasama dengan penjual.
Nah, jadi nanti sebenarnya ada bunganya atau ada biayanya, tapi ditanggung oleh penjual. Kadang saya jadi penengah juga kok, artinya dari negosiasi gitu ya. Saya kadang-kadang menemanin juga ketika negosiasi antara merchant dengan bank. Jadi saya ngerti. Jadi walaupun ada iklannya bunga 0%, saya tetap menganjurkan kepada Bapak Ibu, jangan gunakan transaksi kartu kredit untuk cicilan walaupun cicilannya 0%. Karena hakikat yang sebenarnya dia umumnya masih ada bunga. Cuman Bapak tidak membayar bunganya. Kemudian ini tip terakhir kali ya, mengendalikan diri dari penggunaan kartu kredit. Karena orang yang tidak pinter mengendalikan emosinya, kalau pakai kartu kredit itu ya akhirnya jadi konsumtif. Karena enak, belanja kayaknya gampang, tinggal gesek, gesek, gesek terus tuh kan ya. Kalau saya Pak, uh, itu apa namanya, bon-bonnya itu saya simpen Pak ya. Kas transaksinya, struknya ya, struk transaksinya saya simpen. Jangan sampai nanti saya transaksinya kelebihan daripada kemampuan saya simpen di dalamnya ya. Sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Insya Allah kalau saya termasuk orang yang bisa mengendalikan uang lah. Termasuk yang ngirit ya. Termasuk yang ngirit kalau saya ini. Saya berani pakai. Saya menggunakan kartu kredit benar-benar untuk kebutuhan. Nah yang apa lagi? Nah ini yang tadi saya katakan. Bapak niatkan ketika menggunakan kartu kredit, niatnya bukan untuk kredit alias ngutang. Tapi gunakan untuk alat pembayaran karena memang ada transaksi-transaksi yang hampir nggak bisa. Contoh nih saya di kampus, saya kan di kampus bagian administrasi Pak ya. Kita berlangganan aplikasi Zoom contohnya. Saya coba pakai kartu debit, gagal terus. Akhirnya pakai kartu kredit. Nah, saya selengganannya aja 5 akun Pak, karena dipakai sering untuk perkuliahan, rapat dan segala 5 akun. Saya tanya yang lain, nggak ada pakai kartu kredit Pak, nggak bisa. Hanya pakai kartu kredit saya. Karena ada yang dosen yang, antum kayaknya punya yang berbayar. Iya, tapi saya pakai agen lewat orang. Jadi ada biaya tambahan. Nah gitu Pak. Intinya tetap diperlukan bagi orang-orang tertentu Pak, kartu kredit itu termasuk untuk transaksi-transaksi seperti ini. Nah terakhir, ini slide terakhir. Pak, ada orang yang nanya, sebenarnya keuntungan bank itu dari mana sih Pak? Dengan penggunaan kartu kredit itu, kalau saya bayar langsung. Misalnya tagihan saya 5 juta, saya bayar 5 juta. Saya nggak mau pernah tarik tunai. Terus keuntungan bank di mana? Keuntungan bank itu disebut dengan diskon merchant, Pak. Bank itu minta biaya kepada merchant umumnya sekitar 2%. Jadi misalnya saya punya toko. Di toko saya bisa terima kartu kredit. Maka nanti berapa yang menggunakan kartu kredit, saya harus bayar upah kepada bank. Seakan-akan upah marketing dan upah jasa. Kan orang tadinya pada nggak mau belanja. Gara-gara bisa pakai kartu kredit, bisa belanja. Nah, makanya bank itu minta upah kepada toko. Untungnya di situ, Pak. Hanya sekitar 2%, Pak. Nggak banyak, ya. Itu pun kadang-kadang ditawar sama tokonya. 1,5% dong, gitu kan. Makanya toko-toko yang kecil, biasanya kalau Bapak menggunakan kartu kredit, apa? Dikenakan cas, Pak, ya. Tambahan 2% atau 2,5%. Itu kenapa? Karena dia harus membayar ya upah kepada bank karena dia sudah dibantu oleh bank dengan sistemnya, dengan promosinya, kan biasanya ada promo-promonya Pak. Nah itu dia harus bayar kepada pihak bank sekitar 2% atau 2,5%. Itulah keuntungan bank supaya Bapak tahu, nah, terus bank dapatnya apa dong? Ya, cuma 2% kan kecil Pak bagi bank. Nah, kalau dia mengkreditkan uang kan bunganya bisa sampai 5% hingga 7%, bahkan kadang 10% Pak ya. Nah begitulah jamaah sekalian yang bisa saya jelaskan tentang kartu kredit. Sebenarnya saya mau kasih kesempatan tanya jawab, tapi jamnya udah jam 1 lewat ya. Saya kasih nomor saya aja Pak ini. Saya mau kasih, tapi saya khawatir nanti Bapak kena tegur atasan yang melewati jam 1. Ini nomor saya. WA sama email boleh ya. Yang penting teks saja Pak ya, jangan telepon. Apabila ada pertanyaan terkait dengan kartu kredit, ya, sisi syariahnya, Bapak bisa tanyakan lewat email ataupun lewat WA ya. Karena waktunya udah jam 1, karena memang mepet banget sekarang. Saya udah singkat-singkatkan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada yang masih menggunakan pesan saya, yang penting hindari transaksi-transaksi riba.
Kalau bisa, segeralah beralih kepada kartu kredit syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi